Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifa, NIM 1601418080. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester penelitian kuantitatif. Di sini saya mengambil judul pengaruh lingkungan keluarga terhadap tingkah laku anak umur 4 tahun di Desa Pasir Putih Utara. Yang pertama ada one shot case atau one sample t-test. Permasalahannya adalah orang tua ingin mengetahui dugaan apakah pengaruh lingkungan keluarga berpengaruh terhadap tingkah laku anak. Apakah dugaan bahwa rata-rata tingkah laku anak adalah 90%. Terdapat 10 orang anak yang terpilih dalam daerah itu. Sebaran populasinya adalah normal. Tingkah laku anak tersaji pada tabel 1. Ujilah dugaan orang tua tersebut. Di sini ada data tabel 1 yaitu tingkah laku anak. Di sini ada 10 orang anak. Yang pertama ada Iksan, tingkah laku 75%, ada Tiara 80%, ada Indah 60%, ada Suci 85%, ada Rangga 65%, ada Jidan 90%, ada Daniel 60%, ada Afifa 65%, ada Putra 75%, dan ada Rizky 80%. Nah, di sini ada permasalahan 1. Apakah tingkah laku anak adalah 90%? Sebelum kita menjawabnya, kita harus mengetahui hipotesisnya terlebih dahulu. HO sama dengan tingkah laku anak adalah 90%. New sama dengan 90%. HA sama dengan tingkah laku anak adalah tidak 90% atau new tidak sama dengan 90%. Kriterianya HO ditolak jika nilai sig to telt itu lebih kecil dari 0,05 atau nilai T di luar T tabel. Nah, sebelum kita mengetahui keputusannya itu atau kesimpulannya, kita harus mengetahui nilai di SPSS-nya terlebih dahulu. Nah, yang pertama di sini kita mengklik variabel view. Sesudah itu ada nama, di situ ada still, terus ada yang kedua itu ada tingkah laku anak, itu numerik. Selanjutnya kita ke data view. Di situ ada nama anak yang ada di tabel tadi dan ada tingkah laku anak skornya. Yang ini tadi. Kita masukkan ke dalam nilai SPSS. Selanjutnya kita klik yang analis. Terus kita pilih contour mains atau one sample t-test. Terus di situ ada variabel yang tingkah laku. Nah, di situ kita ada opsinya 95%. Di situ kita klik 95%, tingkat kesalahannya sekitar 5% kalau terjadi kesalahan. Nah, di situ ada rata-ratanya 90% didapat dari rata-rata tingkah laku anak. Terus kita klik OK. Nah, di situ kita dapat melihat dari dua tabel ini. Kita berpaku pada yang one sample test. Di situ ada sig to telt-nya 0,01. Nah, apakah 0,01 itu lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Ternyata 0,01 itu lebih kecil daripada 0,05. Jadi kesimpulannya adalah karena nilai sig to telt itu 0,01 lebih kecil dari 0,05. Maka HO-nya ditolak. Maka terima HA, artinya tingkah laku anak tidak 90%. Nah, yang kedua, di sini ada pretest post-test design atau pirate sample t-test. Di sini ada permasalahan, yaitu orang tua ingin menguji apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah diberi perlakuan pemahaman yang baik dengan metode X pada tingkah laku anak. Hasil tes tingkah laku anak sesudah dan sebelum pemahaman tersaji pada tabel 2.
Di sini ada tabel nilai pretest dan posttest tingkah laku anak. Ada 10 individu. Yang pertama sebelum diberikan perlakuan, yaitu ada 75%, meningkat menjadi 85%, terus individu kedua 80% naik jadi 90%, individu ketiga 60% naik jadi 75%, individu keempat 85% turun menjadi 85%. Individu 5 65% naik 70%, individu 6 90% naik 90%, artinya tetap. Individu 7 60% naik menjadi 70%, dan individu 8 dari 65% naik 85%, individu 9 75% naik jadi 80%, dan individu 10 dari 80% menjadi 85%. Nah, di sini ada permasalahan 2. Sebelum kita mengetahui permasalahannya, apakah ada perbedaan nilai sebelum dan sesudah dilakukan pemahaman yang baik? Nah, hipotesisnya ada HO, tidak ada perbedaan nilai sebelum dan sesudah dilakukan pemahaman. HO, sebelum sama dengan sesudah, artinya sama. Yang kedua, HA, ada perbedaan nilai sebelum dan sesudah dilakukan pemahaman. HA, sebelum tidak sama dengan sesudah, atau sebelum lebih kecil sesudah, atau bisa jadi sebelum lebih besar dari sesudah. Dikurang too tight. Nah, ini dibagi menjadi 2. Jika dia dibagi menjadi 2 itu ada 2 ekor, yaitu nilainya naik turun. Nah, kriterianya itu HO ditolak bila nilai T di luar T. T tabel di luar T. T hitung di luar T tabel. Nah, HO itu ditolak bila nilai seek to tell itu lebih kecil dari 0,05. Nah, sebelum kita mengetahui interpretasinya, kita harus mengetahui dulu nilai di SPSS-nya. Nah, di sini yang pertama ada data view sama. Di sini ada nama individu, di situ ada string, terus ada pretest itu numerik, ada posttest itu numerik. Kenapa numerik? Karena nilainya adalah angka atau persen ya, yang ini tadi. Terus kita klik data view, di situ sudah ada datanya, ada individu, pretest dan posttest, ada nilainya. Terus kita klik yang analis, terus kita klik yang compare means, ada parent sample t-test. Nah, di situ kan sudah keluar, sudah muncul yang ini tadi. Terus kita klik yang pretest itu di variabel 1 dan posttest di variabel 2. Optimals-nya ada 95% dan kita klik OK. Nah, selanjutnya di situ akan keluar hasil. Hasilnya ada 3. Kita hanya melihat yang nomor 3, yaitu pirate sample t-test. Di situ kita melihatnya ada nilai T min 3,308, ada nilai DF 9, dan ada nilai seek totalnya 0,09. Nah, di sini kita berpaku pada nilai seek total, yaitu 0,09. Apakah nilai 0,09 itu lebih besar daripada 0,25 atau lebih kecil? Kita akan melihatnya. Nah, ternyata HO ditolak apabila nilai seek totalnya itu lebih kecil daripada 0,025. Ternyata nilainya itu lebih kecil. Jadi dapat kita simpulkan bahwa karena nilai seek total itu 0,09 yang ini tadi, yang ini, dan itu lebih kecil dari 0,0525, maka HO-nya itu ditolak. Artinya ada perbedaan antara nilai sebelum dan sesudah dilakukan pemahaman, atau metode X yang ditetapkan itu oleh orang tua berhasil. Nah, yang ketiga itu ada
Pretest, post-test, control group design. Nah, di sini atau yang kita biasa sebut dengan independent sample t-test. Nah, di sini ada permasalahan, yaitu apakah metode dongeng dapat meningkatkan tingkah laku anak. Ada di tabel 3, yaitu efektivitas dongeng dalam meningkatkan tingkah laku anak. Nah, di sini ada 2 kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, di sini ada data, yaitu kelas kontrol ada 10 dan kelas eksperimen juga ada 10. Kita bisa melihatnya, datanya ada di sini, yaitu kelas kontrol 75, eksperimen 85, kelas kontrol 80 jadi 90, 60 jadi 75, 85, 90, 65, 70, 90, 90, 60, 70, 65, 85, 75, 80, 80, 85. Nah, artinya di sini nilainya itu naik terus ya. Nah, di sini kita harus mengetahui hipotesisnya, yaitu HO. Tidak ada perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Artinya eksperimen itu sama dengan kontrol. HO, dongeng tidak efektif dalam meningkatkan tingkah laku anak. HA, ada perbedaan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Artinya eksperimen itu tidak sama dengan kontrol. HA, yaitu dongeng efektif dalam meningkatkan tingkah laku anak. Nah, di sini ada kriterianya atau dasar pengambilan keputusan, yaitu ditolak HO jika seek to tell itu lebih kecil dari 0,05, atau tolak HO jika nilai T hitung di luar T tabel. Di sini ada interpretasi atau kesimpulan. Sebelum kita mengetahui kesimpulannya, kita melihat di data SPSS-nya dulu. Nah, yang pertama itu ada sama kita mengklik variabel view. Di situ ada kelas, kita pilih string, ada nilai yaitu numerik. Selanjutnya di situ sudah nampak gambar kelas dan nilai. Itu kelasnya kita beri angka atau nomor 1 dan 2. Di situ ada nilai yang tadi ini. Kita tinggal mengkopinya saja. Nah, selanjutnya di situ ada kita klik yang analis, kita klik yang compare means, kita klik yang independent sample t-test. Nah, di situ kan ada 2. Yang pertama variabelnya kita pilih nilai, terus yang bawahnya itu kita klik kelas. Nah, di situ kan ada optionnya itu tetap 95. Dan di situ ada definisi groups. Di situ kita pilih ini. Selanjutnya kita pilih grup 1 tetap grup 1, grup 2 tetap grup 2, terus kita klik continue. Sesudah itu kita klik OK, maka akan keluar hasil seperti ini. Nah, di sini ada 2, yaitu grup statistika dan independent sample t-test. Di sini kan ada banyak sekali nilai dari independent sample t-test, tapi kita melihatnya yang accurate variable assumptions. Yang pertama, kita lihat di situ sama, yaitu yang si seek to tell-nya itu ada yang pertama 0,056. Apakah 0,056 itu lebih kecil dari 0,05? Nah, ternyata benar. Berarti tolak HO jika seek to tell-nya itu lebih kecil dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan yang pertama, karena nilai seek to tell itu 0,056 lebih kecil dari 0,05, maka HO-nya ditolak. Artinya terima HA, yaitu ada perbedaan kelas. Ada perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang kedua itu bisa saja dengan dongeng efektif dalam meningkatkan tingkah laku anak. Nah, baiklah, di situ saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.